Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Udi Syamri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan fungsi linier. Fungsi linier yaitu suatu fungsi yang sering digunakan dalam analisa dan pemecahan masalah-masalah ekonomi dan bisnis oleh para ahli. Hal ini dikarenakan kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan dalam bentuk linier. Penerapan fungsi linier ada beberapa macam yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan. Jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta oleh konsumen akan berkurang. Demikian juga sebaliknya bahwa jika harga turun, maka jumlah produk yang diminta naik. Harga produk dan permintaan yang diminta saling memiliki hubungan yang negatif. Maka dari itu, bentuk fungsi permintaan akan selalu negatif. Berikut adalah fungsi permintaan, yaitu P sama dengan A min BQ, Q sama dengan A min BP. A konstanta, B gradien atau kemiringan, P harga, Q jumlah. Kita contoh soal, suatu produk jika harganya Rp500 terjual 300 unit, dan jika dijual dengan harga murah yaitu Rp400 terjual 600 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Baik, di sini kita menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan P1 sama dengan Rp500, P2 Rp400, Q1 300 unit, Q2 600 unit. P min 500 per 400 min 500 sama dengan Q min 300 per 600 min 300. Dapatkan hasil P min 500 per min 100 sama dengan Q min 300 per 300. Ya, kita sederhanakan jadi P min 500 per min 1 sama dengan Q min 300 per 3. Kita lakukan perkalian silang. Dapatkan hasil 3P min 1500 sama dengan min Q plus 3000. Maaf, min Q plus 300. 3P sama dengan min Q plus 300 plus 1500. 3P sama dengan min Q plus 1800. Didapatkan hasil untuk fungsi permintaannya yaitu PD sama dengan min 1 per 3 QD plus 400. Kita lanjut ke fungsi penawaran, yaitu hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Penawaran dan harga barang yang ditawarkan selalu memiliki hubungan positif. Itulah mengapa fungsi penawaran akan selalu positif. Fungsi penawaran yaitu P sama dengan A plus BQ, Q sama dengan A plus BP. Ya, A bilangan konstanta, B gradien, P harga, Q jumlah. Kita contoh soal, suatu barang dijual dengan harga Rp3.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 1.000 buah. Akan tetapi, jika harga lebih tinggi menjadi Rp4.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 4.000 buah. Bagaimanakah fungsi penawarannya? Ya, kita masih sama menggunakan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P1 sama dengan 3.000, P2 Rp4.000, Q1 sama dengan 3.000, Q2 sama dengan 5.000. Kita masukkan P min 3.000 per 4.000 min 3.000 sama dengan Q min 3.000 per 5.000 min 3.000. Dapatkan hasil P min 3.000 per 1.000 sama dengan Q min 3.000 per 2.000. Kita sederhanakan lagi, lalu lakukan perkalian silang. Didapatkan hasil 2P min 6.000 sama dengan Q min 3.000. 2P sama dengan Q min 3.000 plus 6.000. 2P sama dengan Q
plus 3000. Jadi fungsi permintaannya yaitu PS sama dengan 1/3 QS, maaf ini harusnya 1/2 QS plus 1500. Kita ke keseimbangan pasar. Adalah interaksi fungsi permintaan Q sama dengan A min BP dan fungsi penawaran Q sama dengan A plus BP, di mana jumlah produk yang diminta konsumen sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, ID sama dengan QS, atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan, PD sama dengan PS. Ya, kita ke contoh soal, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 30 min 2P, dan fungsi penawaran QS sama dengan min 10 plus 2P. Itu kan keseimbangan pasarnya. Ya, jawab. QD sama dengan 30 min 2P, QS sama dengan min 10 plus 2P. QD sama dengan QS. 30 min 2P sama dengan min 10 plus 2P. Kita pindah ruaskan, jadi min 2P kurangi 2P sama dengan min 10 dikurangi 30. Dapatkan hasil yaitu min 4P sama dengan min 40. PE sama dengan min 40 per min 4, yaitu 10. Substitusikan nilai PE sama dengan 10 ke dalam salah satu persamaan di atas. Terserah mau QD sama dengan 30 per 2, 30 min 2P atau QS min 10 plus 2P. Ya, kita ambil contoh menggunakan QE, yaitu 30 min 2P. Kita masukkan di sini QE sama dengan 30 min 2P, QE sama dengan 30 min 2 kali 10, sama dengan 10. Jadi keseimbangan pasar yang terjadi pada QE sama dengan 10 dan PE 10. Titik keseimbangannya yaitu QE sama PE sama dengan 10, 10. Kita ke pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dengan adanya pajak, maka posisi keseimbangan akan berubah karena produsen menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, keseimbangan pasar yang terbentuk menjadi lebih tinggi dan harga keseimbangan sebelumnya atau harga keseimbangan sebelum ada pajak dan jumlah keseimbangannya pun akan menjadi lebih sedikit. Pemberlakuan pajak dan pemberian subsidi sangat berpengaruh bagi keseimbangan pasar. Pajak akan menaikkan harga penjualan, sedangkan subsidi akan menurunkan harga penjualan. Ya, pajak per unit atau diberi lambang T, T kecil, apabila pemerintah menarik pajak sebesar T per unit, pajak per unit, pada suatu perusahaan, maka perusahaan akan mengalihkan beban pajak tadi pada konsumen dengan cara menaikkan harga per unit barang yang dijual. Fungsi penawaran fungsi penawaran sebelum pajak. P sama dengan F dan kurung Q. Fungsi penawaran setelah pajak yaitu P sama dengan F dan kurung Q plus T. Kita ke contoh soal. Pada saat fungsi permintaan P sama dengan 16 min Q dan fungsi penawaran P sama dengan min 6 plus 2 Q. Pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp2 per unit. Berdasarkan data tersebut, hitunglah harga keseimbangan pasar setelah pajak. Ya, kita hitung penawaran sesudah pajak. P sama dengan min 6 plus 2 Q plus 2. 2 ini pajak sama dengan min 4 plus 2 Q. Sedangkan untuk persamaan permintaannya tetap sama. Keseimbangan pasar setelah pajak yaitu PD sama dengan PS. 16 min Q sama dengan min 4 plus 2 Q. Min Q dikurangi 2 Q sama dengan min 4 min 16. Q sama dengan min 12 per 3 sama dengan 4. Jika Q sama dengan 4, maka P sama dengan 16 min Q. Ya, kita substitusikan lagi menjadi P sama dengan 16 min 4.
4 ini dari Q sama dengan 12. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah P sama dengan 12 dan Q sama dengan 4. Atau P sama dengan 12, Q 4. Sekarang subsidi per unit. Pada dasarnya, subsidi adalah bantuan uang atau komoditas pada suatu yayasan, perkumpulan atau masyarakat yang umumnya diberikan oleh pihak pemerintah. Dengan adanya subsidi yang diberikan, pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi sebelum adanya atau tanpa adanya subsidi. Ya, fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan F kali Q. Fungsi penawaran sesudah subsidi adalah P sama dengan F kali Q min S. Untuk contoh soal, fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 70 min 2Q dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan min 40 plus 2Q. Terhadap barang tersebut, pemerintah memberi subsidi 30 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah subsidi. Ya, kita bahas penawaran tanpa subsidi yaitu P sama dengan min 40 plus 2Q. Penawaran dengan subsidi yaitu min 40 plus 2Q min 30. 30 ini adalah subsidi ya. Jadi dapat hasil P sama dengan min 10 plus 2Q. Karena persamaan permintaannya tetap, maka keseimbangan setelah subsidi adalah 70 min 2Q sama dengan min 10 plus 2Q. Yaitu min 4Q per min 80. Q sama dengan 20. Jika Q sama dengan 20, maka P sama dengan 70 min 2 dikali 20 sama dengan 30. Ya, ini disubstitusikan lagi ya. Jadi keseimbangan setelah subsidi adalah P sama dengan 30 dan Q sama dengan 20 atau 30,20. Sekian dan terima kasih. Semoga membantu presentasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.